penduga titik, kemudian kriteria mengevaluasi penduga parameter dan statistik cukup. Ya, jadi sudah ada 4 pokok bahasan yang dipelajari sebelum UTS. Sedangkan nanti sesudah UTS, kita akan mempelajari mengenai penduga selang dan pengujian hipotesis. Kalau kalian lihat materi dari StatMat 2 ini, dia sebetulnya lebih masuk ke ranah statistika inferensia ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis ya, pendugaan parameter yang sebetulnya sudah pernah kalian pelajari pada saat statistika dasar kalau kalian ingat. Nah, perbedaannya adalah kalau di statistika dasar seperti penduga selang itu semuanya sudah given ya. Jadi kalau untuk menduga rata-rata populasi rumusnya ini gitu kan. Kalau mau menduga ragam penduga selangnya rumusnya seperti ini gitu ya. Begitu pula ketika melakukan pengujian hipotesis ya. Ketika kalian melakukan pengujian hipotesis, kalian juga sudah diberikan langkah-langkahnya dengan jelas gitu untuk menguji nilai tengah populasi. Statistik ujinya nanti pakai T ya kalau ragamnya tidak diketahui gitu kan. Pakai Z ya kalau ragam populasinya itu diketahui dan seterusnya begitu sehingga semuanya itu tidak dianalisis asal muasal mengapa prosedurnya seperti itu ya, mengapa statistik uji yang digunakan seperti itu. Nah, itu semua tidak dijelaskan. Di StatMat 2 kalian melihat bagian dapurnya. Ya, mengapa sih selama ini kalau kita berbicara rata-rata hitung, itu selalu berbicaranya adalah X bar. Mengapa ya rumus X bar itu adalah seperen sigma XI misalnya. Ya, jadi di materi penduga titik ya kalian mempelajari bahwa statistik atau penduga parameter itu dihasilkan dari suatu proses pendugaan parameter yang mana metodenya itu adalah salah satunya metode maximum likelihood ya atau kemungkinan maksimum. Jadi pada saat kalian mengerjakan tugas akhir yang mungkin akan mengambil topik yang lebih dekat ke ranah statistika ya dalam memilih misalnya pemodelan atau misalnya klasifikasi atau clustering gitu ya di dalamnya itu ada model-model dan harus diduga nilai parameternya. Sebagian besar software itu menggunakan metodenya adalah kemungkinan maksimum. Nah, di situ kalian bisa tahu bahwa saat penduga dihasilkan sebanyak satu buah, maka itu sebagai penduga titik ya. Jadi X bar yang kalian peroleh dari sekumpulan data itu disebut sebagai penduga titik. Di sini kalian mempelajari bahwa suatu penduga itu tidak seluruhnya baik gitu ya. Tidak semua penduga titik yang diperoleh itu juga bisa mewakili populasi gitu. Barulah kita masuk ke kriteria mengevaluasi penduga parameter begitu. Mudahnya memahami materi kriteria mengevaluasi penduga parameter itu bisa dianalogikan dengan ketika kalian mungkin memilih partner kerja atau partner dalam diskusi gitu ya. Misalnya bahwa dia itu harus tak bias gitu. Artinya ketika kita apa punya target ya target bahwa seseorang itu harus mencapai suatu kemampuan tertentu maka ketika kita nilai orang tersebut ya dia eh, harapannya sama dengan kriteria yang kita tentukan sedekat mungkin dengan kriteria yang kita tentukan itu adalah tak bias gitu. Ketika kita berbicara variansnya minimum, maka sebisa mungkin dari hari ke hari yang kita lalui bersama, misalnya dengan teman kalian itu gitu ya, dia tidak terlalu menyimpang lah dari apa yang dia ucapkan gitu ya, dari sikap dan tutur katanya gitu ya, selalu baik-baik terus gitu ya. Dan begitu pula ketika berbicara konsisten, artinya ketika sampel dari suatu apa namanya dalam perhitungan statistik ya sampel ditambah terus-menerus, maka dia akan konvergen ke nilai parameter yang sebenarnya gitu ya. Begitu pula ketika kita mengharapkan kekonsistenan seseorang dari waktu ke waktu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah unbiased minimum variance estimator gitu ya atau UMFUE yang kemarin sudah kalian pelajari. Begitu pula dengan statistik cukup gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan sebagian kecil data begitu ya untuk apa namanya menemukan penduga yang terbaik gitu ya. Karena tidak semua data di lapangan itu bisa bermanfaat teman-teman ya. Kadang sebetulnya kita hanya cukup dapatkan sedikit info gitu ya untuk merangkum situasi dari suatu fenomena. Kalau misalnya di sini ada sebanyak
sebetulnya 30 orang yang tinggal di Bekasi gitu. Mungkin saya cukup tanya satu orang gitu untuk menjelaskan kondisi Bekasi itu gimana sih kalau lagi hujan misalnya. Kan artinya cukup cukup satu atau dua orang saja sebagai statistik gitu ya untuk menginformasikan bahwa oh apa namanya Bekasi itu satunya seperti ini. Begitu pula dengan statistik cukup gitu ya. Misalnya kita hanya butuh eh, sigma X saja gitu untuk mengetahui nanti penduga terbaiknya apa. Nah, itu secara singkat ya materi yang sudah kalian pelajari sebelum UTS. Nah, apa yang akan kita pelajari setelah UTS? Nah, masih dalam ranah statistika inferensi ya, kita akan mencoba melihat bagaimana eh, proses membuat suatu penduga selang. Ya, jadi bukan menerapkan rumus penduga selang untuk parameter-parameter tertentu ya, bukan mencari penduga selang bagi rata-rata, bukan penduga selang bagi ragam misalnya atau dan seterusnya yang sudah kalian pelajari di Statdas, tapi tugas kita nanti adalah mempelajari bagaimana kita mengkonstruk suatu selang kepercayaan seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari di hari ini begitu. Tidak mudah ya, tetapi bisa kita pelajari. Baru setelah mempelajari penduga salang, nanti beberapa pertemuan ke depan kita akan lebih banyak membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, di pengujian hipotesis juga kita agak berbeda nih sudut pandangnya nanti dalam mempelajari materinya, tidak seperti di mata kuliah statistika dasar. Nah, sekarang saya coba share screen dulu PPT yang akan kita gunakan hari ini. Sudah muncul kah? Sudah, Ibu. Baik, sebentar. Hmm. Sudah slideshow belum di kalian tampilannya? Ibu. Sudah ya? Oke. Ya, ini saya WFH, jadi kalau sinyalnya agak-agak ngelek langsung dikasih tahu ya, teman-teman. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu selang kepercayaan. Nah, di materi sebelumnya, sebetulnya kalian telah melakukan pendugaan parameter yang disebut sebagai penduga titik ya. Nah, kalau di penduga titik itu eh, kita ingin tahu kan sebetulnya si statistik tersebut itu posisinya seberapa dekat sih dengan nilai parameter yang sebenarnya. Nah, biasanya itu kita bisa lihat dari nilai misalnya ragam dari penduganya gitu ya. Atau kalian kemarin telah mempelajari mengenai mean square error-nya begitu ya. Artinya ketika nilai ragam atau mean square error atau simpangan lah dari penduga terhadap parameter itu sekecil mungkin, maka kita bisa melihat bahwa jarak dengan parameter yang sebenarnya itu berarti juga kecil nilainya, begitu. Artinya semakin mendekati, begitu. Ada pendekatan lain bagi kita untuk menilai atau mencari nilai dugaan eh, parameter, yaitu melalui penduga interval. Nah, di dalam penduga interval, kalau kalian ingat, ya bahwa kita akan memasukkan nilai derajat kepercayaan ya di mana derajat kepercayaan itu menunjukkan peluang interval tersebut akan mencakup nilai parameter yang sesungguhnya atau yang sebenarnya begitu. Nah, dengan kelebihan kita bisa apa namanya menentukan nilai peluang tersebut, artinya kita bisa mengatur nanti intervalnya itu sesuai dengan peluang yang kita harapkan sehingga bisa lebih akurat dalam menduga parameter. Karena kalau kita menduganya hanya satu nilai begitu ya, misalnya rata-rata jarak rumah ke kampus ya bagi mahasiswa, ketika kita hanya berbicara jaraknya adalah rata-ratanya 4 kilometer. Mungkin kita hanya bisa melihat bahwa, oh iya dia dengan nilai parameter yang sesungguhnya itu errornya sekian begitu ya. Tapi kita nggak benar-benar tahu misalnya sebetulnya parameternya itu eh, apa seberapa dekat gitu ya dengan nilai kita. Tetapi kalau kita bermain di
selang interval gitu ya, atau eh, penduga selang begitu. Nah, kita bisa tahu dari ketika kita melakukan sampel berkali-kali, itu berapa banyak selang yang memuat parameter yang sebenarnya gitu. Jadi ketika tingkat kepercayaan kita semakin tinggi, maka akan semakin banyak selang kepercayaan yang terbentuk, yang mana di situ memuat parameter yang sebenarnya. Jadi kalau dalam seharian mungkin kita akan lebih nyaman mengatakan rata-rata jarak ya, atau yang dibutuhkan, jarak yang dibutuhkan oleh mahasiswa sampai ke kampus itu adalah rata-rata jaraknya antara 2 sampai 4 kilometer. Misalnya, mungkin itu lebih safe, lebih aman ya. Tetapi ketika hanya satu titik, kita tidak pernah benar-benar tahu gitu ya, di mana posisi si parameter yang sebenarnya tersebut. Nah, berdasarkan definisi teman-teman, kita mulai dengan fungsi kepekatan peluang bersama. Jadi misalnya di suatu populasi, kita punya variabel acak X ya, variabel acak X itu bisa apa saja, bisa variabel apa saja ya, bisa pendapatan, bisa pengeluaran, bisa apapun. Dan misalkan dari populasi dengan PU acak X tersebut, kita mengambil sebanyak N buah sampel acak. Jadi dari variabel X tersebut kita ambil X1, X2 sampai dengan Xn, di mana ke N sampel acak tersebut akan memiliki fungsi kepekatan peluang bersama atau FKP bersama, atau yang disebut juga sebagai join PDF, di mana penulisannya seperti ini ya, F X1 sampai dengan Xn dengan parameternya theta, di mana theta ini merupakan anggota omega, di mana omega adalah suatu eh, interval atau selang begitu. Sorry, omega adalah ruang parameter, ini salah ya. Jadi omega adalah ruang parameter. Jadi dalam suatu populasi parameter banyak teman-teman, tidak hanya theta. Nah, sehingga theta di sini adalah merupakan anggota omega. Ini nanti saya revisi ya. Omega itu adalah ruang parameter. Nah, misalkan kita akan mendapatkan dua buah statistik. Kalau udah berbicara statistik, berarti dia merupakan data yang diperoleh dari sampel yang nanti kita bisa olah ya, dapatkan hasilnya, yaitu adalah L dan U. Begitu, di mana L-nya itu adalah merupakan fungsi dari sampel acak. Begitu pula U, makanya nanti kita bisa peroleh nilainya. Kalau misalnya kita sudah amati nilainya, X besar ini akan berubah menjadi X kecil. Jadi kalau X besar masih notasi sampel acak, kalau X kecil sudah merupakan nilai dari setiap sampel acak. Jadi kalau nanti nilainya sudah kita hasilkan berdasarkan suatu percobaan, maka L dan U ini akan memiliki nilai amatan. Jadi fungsinya ditulisnya menjadi L kecil, X1 sampai Xn-nya juga kecil, sedangkan U merupakan fungsi U di mana dari sampel acak yang sudah terobservasi. Nah, suatu interval atau selang ya, yang mana dia merupakan apa namanya? Interval begitu ya, yaitu dari L sampai dengan U, itu disebut sebagai selang kepercayaan 100 kali gamma persen untuk theta jika suatu selang dikatakan selang kepercayaan 100 dikali gamma persen untuk theta, theta adalah parameternya, jika peluang theta berada di antara L dan U itu adalah senilai gamma. Ya, kalau start dulu, kalian menuliskannya gamma ini sebagai 1 dikurangi alfa. Jadi selang kepercayaan 1 dikurangi alfa persen. Sama nih seperti ini ya. Jadi gamanya itu adalah 1 dikurangi alfa. Jadi kalau kita berbicara 100 dikali gamma persen untuk theta, maka peluang theta berada di antara selang ini adalah sebesar gamma gitu ya. Kalau 95%, maka peluang theta berada di antara batas ini adalah 0,95. Di mana tadi ya gamanya berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, nilai amatan dari sampel acak X1 sampai dengan Xn begitu ya, yang merupakan fungsi dari L dan U, di sini selanjutnya disebut sebagai batas bawah kepercayaan dan batas atas kepercayaan, teman-teman. Ya, jadi ini batas bawah dan ini batas atas. Sebetulnya kalian sudah tahu ya, ini pasti batas bawah, batas atas. Hanya dalam konteks statistik ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa notasi lain dalam selang kepercayaan ya. Ada
theta L dan theta U. Theta di sini maksudnya adalah parameter yang diduga atau diestimasi begitu. Ketika nanti parameternya berbeda ya tentu akan berbeda. Tetapi di sini yang penting adalah indeks L dan U-nya. Ya berarti kalau L itu adalah lower, U itu adalah upper gitu ya, batas bawah dan batas atas kepercayaan. Sedangkan LX dan UX tadi adalah batasan nilai amatan, jadi batas bawah dan juga batas atas begitu. Sedangkan kalau L besar dan U juga sebetulnya sama ya, tapi ini lebih ke variabel ya, notasi bahwa L itu adalah selang atau interval acaknya gitu. Jadi hanya notasinya saja L itu lower dan U-nya itu adalah upper. Jadi kalau kalian sudah dapatkan nilainya, kalian bisa substitusikan ke sini batas bawahnya berapa, koma batas atasnya berapa. Begitu pula dengan LX dan UX ya. Ini notasinya sama, hanya di dalam kurung saja gitu sebagai bentuk selang. Lalu ada gamma. Nah, gamma ini adalah koefisien kepercayaan atau disebut juga sebagai confidence koefisien atau tingkat kepercayaan. Teman-teman sebentar, hujan tiba-tiba. Sorry ya. Ya, jadi gamma itu adalah, saya izin off kamera teman-teman ya. Biasanya sinyalnya suka ini nih kalau lagi hujan. Gamma itu adalah koefisien kepercayaan ya. Jadi tingkat kepercayaan kita selang tersebut memuat parameter yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini bagaimana kita mencoba menginterpretasikan selang kepercayaan. Jadi kita berangkat dari suatu populasi, di mana dari sebuah populasi tersebut kita ambil sampel. Ya, ini ceritanya saya mengambil sampel secara berulang. Sampel pertama, kita punya data. Ya, data dari sampel itu bisa kita olah sehingga mendapatkan selang interval yang pertama di sini. Di mana batas bawahnya adalah LX dan UX untuk yang pertama, gitu ya. Kemudian di sampel yang kedua, kita coba ambil sampel lagi secara berulang, dapatkan data lagi, bisa kita olah dan kita dapatkan selang yang kedua. Kemudian dapat batas bawah dan batas atas dari selang kedua. Dan seterusnya sampai misalnya saya di sini melakukan sebanyak N kali pengambilan sampel. Sehingga saya punya sebanyak N buah eh, selang kepercayaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita apa namanya melaksanakan sebanyak
N buah sampling gitu atau kita punya sebanyak N buah selang kepercayaan, maka kita dapat berharap bahwa 100 dikali gamma persen selang tersebut akan mencakup nilai parameter theta yang sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan 1000 kali sampling gitu ya, kemudian kita dapatkan 1000 buah selang. Kalau misalnya derajat kepercayaan kita itu adalah 95% begitu, maka 95% dari 1000 berarti artinya 950 ya. Ya, sekian selang itu memuat parameter yang sebenarnya. Berarti kan banyak peluang selang tersebut memuat parameter yang sebenarnya, yang manapun itu selangnya gitu kan teman-teman. Sehingga berarti memungkinkan terdapat lebih dari satu selang kepercayaan untuk si parameter. Kalau dalam hal ini adalah si theta gitu ya, dengan tingkat kepercayaan sebesar gamma atau 1 dikurangi alfa. Nah, selang kepercayaan mana yang kita pilih? Nah, itulah yang memiliki panjang minimum di antara selang kepercayaan yang lain, di mana selang kepercayaan tadi panjangnya diperoleh dengan cara mengurangi batas atas dan juga batas bawah selang kepercayaan itu sendiri atau U dikurangi dengan L, teman-teman. Nah, karena di sini kita melakukan sampling, jadi ketika seorang sampel dapat selang kepercayaan, orang lain juga sampling dengan selang kepercayaan yang diperoleh, berarti kita tahu bahwa sebetulnya selang itu sifatnya acak. Ya, jadi batas bawah, batas atasnya itu juga sifatnya acak seperti itu. Karena ketika mengambil sampel yang berbeda, ya maka nilainya juga akan bisa berbeda. Nah, ini adalah definisi dari batas kepercayaan satu sisi atau one-sided confidence limits gitu. Batas bawah kepercayaan bagi theta adalah peluang ketika batas bawah selang tersebut kurang dari theta atau peluang bahwa theta itu lebih besar daripada batas bawahnya itu sebesar gamma gitu ya. Dan juga ketika batas atas kepercayaan itu adalah ketika peluang suatu nilai parameter yaitu theta kurang dari batas atasnya itu juga sebesar gamma. Jadi batas kepercayaan satu sisi sama-sama sebesar gamma begitu ya. Tapi yang satu tetanya lebih besar dari batas bawah, yang satu tetanya kurang dari batas atas. Nah, dalam mengkonstruk selang kepercayaan, karena di StatMat 2 ini kita tidak menghitung selang kepercayaan teman-teman ya dari suatu parameter. Tetapi tujuannya adalah bagaimana kalian bisa membuat selang kepercayaan. Simpelnya adalah membuat rumus selang kepercayaannya lah seperti itu. Nah, itu tidak selalu mudah ya. Kalau kalian kemarin mempelajari konsep dari statistik uh, cukup begitu ya, maka prosedur umumnya sebetulnya adalah bagaimana nanti kita mencari gitu ya fungsi dari suatu statistik cukup di mana fungsi dari statistik cukup itu akan memuat apa namanya parameter yang akan diduga dan di mana fungsi dari statistik cukup itu bergantung hanya pada si X-nya ya atau hanya melalui statistik cukup yang distribusinya dapat ditentukan dengan pasti gitu. Jadi ini titik mulainya dari sini. Kita harus menemukan suatu statistik yang merupakan fungsi dari statistik cukup dan parameter theta yang distribusinya itu harus diketahui dengan pasti. Artinya kan seperti trial and error ya. Bagaimana bentuknya nanti gitu. Bahkan mungkin belum kebayang juga. Karena dari setiap distribusi peluang kan kalian tahu punya parameternya masing-masing ya. Normal itu punya mu dan sigma kuadrat. Kalau kita mau menduga parameter mu, mau mencari penduga selang bagi mu, maka kita berangkatnya dari statistiknya mu. Siapa statistik cukup bagi mu? Misalnya adalah X bar. Oke, berarti kita harus cari penduga dari X bar, fungsi dari X bar, yang mana dia juga merupakan fungsi dari parameter yang ingin diduga, yaitu si mu, gitu ya. Dan bentuk atau besaran tersebut juga distribusinya harus diketahui. Nah, itu PR-nya di situ. Kalau misalnya distribusinya lain lagi, ya ada distribusi misalnya gamma, ada alfa, ada beta. Nah, ini salah satu harus diketahui. Misalnya beta. Oke, distribusi beta itu punya statistik cukup apa gitu ya.
Nah, statistik cukup itu nanti harus tadi merupakan fungsi dari apa namanya parameternya juga dan sebaran diketahui. Nah, itu yang susah di situ, teman-teman. Jadi, ketika kita tidak ada apa ya semacam ketentuan gitu ya dalam menentukan fungsi-fungsinya itu, maka biasanya kita kesulitan nanti untuk mengkonstruk selang kepercayaannya. Oleh karena itu, kita akan mempelajari melalui suatu metode yang disebut sebagai metode pivot. Sebetulnya idenya bisa dari prosedur umum ini ya, dari buku Bain ini teman-teman. Nah, tetapi di sini akan lebih mudah eh, dipahami insya Allah gitu, karena ada kriteria suatu besaran itu dikatakan pivot ya. Jadi nanti ketika sudah memenuhi kriteria tersebut gitu ya, baru kita bisa lanjut untuk menentukan bentuk selang kepercayaannya. Kita coba lihat dulu apa yang disebut sebagai metode pivot. Jadi metode ini sebetulnya adalah teknik atau cara yang umum untuk memperoleh penduga selang ya. Sebentar. Oke. Apa yang disebut dengan pivotnya itu sendiri, teman-teman? Pivot itu adalah suatu kuantitas yang bersifat acak dan dia punya dua ciri. Oke, jadi di metode pivot tugas kita adalah nanti harus menentukan atau mencari suatu pivot. Oke, ciri yang pertama adalah bahwa pivot itu merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang akan diduga atau yang akan dibuat selang kepercayaannya. Parameter tersebut itu merupakan satu-satunya parameter yang akan diduga. Jadi kalau kita punya suatu distribusi peluang yang punya parameter lebih dari satu, contohnya normal ya, maka itu harus ditentukan yang mana yang akan diduga. Ketika nilai sigmanya itu diketahui atau sigma kuadratnya diketahui, ya, dan mu-nya itu tidak diketahui, maka jelas di situ parameter yang akan diduganya adalah mu. Ya, berarti nanti kita harus cari pivot yang dia merupakan fungsi dari statistik dan juga fungsi dari mu, seperti itu. Lalu step yang kedua adalah bahwa sorry, bukan step, tapi cirinya ya. Ciri yang kedua itu adalah si pivot tersebut harus mempunyai sebaran peluang yang diketahui dan tidak bergantung pada parameternya. Jadi bentuk pivotnya itu sendiri dia bergantung dari parameter yang akan diduga, tetapi sebaran peluang dari pivotnya itu tidak mengandung unsur parameternya gitu. Jadi kalau fx-nya gitu ya, kalau fx-nya kita jabarkan, itu nggak ada parameter yang akan kita duga. Tetapi kalau kita mencari bentuk awal dari pivotnya itu, nah itu harus ada parameternya. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, ini guidance kita nih untuk apa namanya menentukan nanti suatu besaran itu pivot atau bukan. Bu, masih banyak dong kemungkinannya gitu. Betul, tetapi kuncinya adalah di nomor dua, teman-teman, di mana tidak semua nanti eh, yang ada di nomor satu ini, pivot yang kita kira pivot di nomor satu ini, itu akan lolos di tahap kedua. Karena yang di ciri kedua ini, begitu ya, untuk mencari sebaran peluang yang diketahui itu tidak mudah. Gitu. Makanya kita harus pintar-pintar memodifikasi bentuk besaran pivot yang ada di nomor satu agar sebarannya itu mudah untuk diperoleh. Nah, di Statma 1 kita sudah belajar beberapa metode untuk mencari ya, mencari fungsi sebaran peluang dari fungsi peubah acak. Ingat nggak ada metode fungsi distribusi kumulatif, ada metode transformasi, ada metode fungsi pembangkit momen, ya nggak? Jadi materi-materi tersebut itu dipakai lagi di sini, gitu. Jadi bagaimana nanti kita mencoba mencari sebaran peluang yang baru ya dari suatu fungsi peubah acak. Kita coba lihat dulu di sini.
Nah, ini mengulang saja definisinya ya. Jadi kalau kita punya sampel acak tadi X1 sampai dengan Xn, dia punya join PDF ya. Kemudian kita berharap dapat memperoleh penduga selang untuk theta, di mana parameter gangguan lainnya tidak diketahui. Nah, ini harus digaris bawahi. Jadi kalau ada satu distribusi peluang punya parameter yang lebih dari satu, maka kita harus memilih satu parameter yang akan kita cari penduga selangnya, dan parameter lainnya itu anggapnya apa namanya nilainya ada atau tidak dianggap lah seperti itu. Makanya dia yang menyebutkannya nuisance parameter juga begitu. Nah, pivot, pivot quantity atau besaran pivot itu biasanya dinotasikan dengan huruf key besar. Ya, jadi ini merupakan fungsi dari sampel acak atau statistik dan juga fungsi dari parameter yang ingin kita duga. Begitu. Q disebut sebagai kuantitas pivot jika distribusi atau sebarang peluangnya tidak bergantung pada theta atau parameter lain yang tidak diketahui. Tetapi Q merupakan fungsi dari statistik dan juga fungsi dari parameter seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini contohnya ya. Misalnya kita punya sampel acak X1 sampai dengan Xn. Oke, di mana sampel acak ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Dengan sigma kuadratnya diketahui. Berarti karena sigma kuadratnya diketahui, kita akan mencari penduga selang bagi mu. Nah, berarti berangkatnya itu sebetulnya dari statistik mu. Itu malah lebih baik lagi kalau dari statistik cukup gitu. Jadi kalau statistik dari mu artinya penduga dari mu itu siapa? X bar, ya kan? Nah, saya coba bukain aja deh. Apa whiteboard ya, sebentar. Whiteboardnya sudah muncul, teman-teman? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kita punya sampel acak ya dari distribusi normal. Bentar. Jadi punya sampel acak dari distribusi normal. Tebal banget. Dari distribusi normal, parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Sigma kuadratnya itu diketahui. Maka kita akan mencari selang kepercayaan bagi mu. Nah, statistik dari mu itu adalah X bar. Ya, statistik dari mu itu adalah X bar atau statistik cukupnya juga X bar. Nah, fokus kita adalah untuk mencari selang kepercayaan bagi mu. Nah, step yang pertama adalah kita harus mencari besaran pivot dulu. Oke, ingat bahwa pivot itu ciri-cirinya adalah dia merupakan besaran yang merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang akan diduga gitu. Jadi apakah kalau X bar saja bisa dijadikan sebagai pivot? Tidak bisa. Kenapa? Karena X bar tidak mengandung atau bukan merupakan fungsi dari parameter itu sendiri, yaitu bukan merupakan fungsi dari mu. Ya, jadi si X bar ini kalau dijabarkan itu kan sama dengan 1/n berarti sigma XI. Nah, ini tidak bisa jadi pivot, ya.
karena tidak ada mu-nya di sini. Kemudian, oh kalau ada, biar ada mu-nya, saya buatlah X bar min mu misalnya. Nah, dari definisi yang pertama atau ciri yang pertama, X bar min mu ini memenuhi tidak? Bahwa dia merupakan fungsi dari statistik dan parameter yang akan diduga. Dari ciri yang pertama tadi, dia memenuhi. Karena X bar min mu ini, ya besaran ini, dia merupakan fungsi dari statistik, ini statistiknya, dan fungsi dari parameter yang akan diduga. Parameter yang akan diduga adalah mu. Di sini juga ada mu. Tapi syarat yang kedua adalah bahwa besaran ini itu harus memiliki sebaran yang bentuknya diketahui. Nah, apakah ini akan dengan mudah diketahui sebarannya? Ya, mungkin ya akan sebarannya mungkin tidak diketahui atau sulit diketahui. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya sudah tahu bentuk yang sekiranya dia sebarannya akan diketahui dengan mudah. Ada yang tahu bentuknya apa? Modifikasi dari X bar min mu? Ayo, kalian pernah melihatnya kok. X bar min mu, terus dibagi Dibagi apa? sigma, Sigma dibagi dibagi akar N. N. Iya, betul sekali. Ini adalah peubah acak normal ya, tapi dengan sebarannya apa berarti nih? Kalau udah pernah belajar distribusi sampling di bab 1 harusnya udah nih. Ini adalah eh mm, mu per sigma kuadrat per N. Bukan ya, Bu, kalau nggak salah. mu, Eh, mu koma sigma kuadrat per N. oke, sigma kuadrat per N. Betul gak? Ayo, apa yang lain? Nggak ada suaranya. Ini kalau kita misalkan ya, kalau kita misalkan dia maka akan berdistribusi kalau apa namanya? Kita lihat lagi ya. Kenapa nanti di sini mu-nya jadi 0, variansnya jadi 1, teman-teman. Jadi kita bisa buat teman-teman ini tuh distribusinya jadi normal 0, 1. Ya, si variabel ini ya, itu tuh akan berdistribusi normal dengan 0, 1 kalau sudah dirubah ke dalam bentuk Z. Jadi kalau kalian ingat, Z itu awalnya X dikurang mu per sigma, begitu ya. Ini berdistribusi normal 0, 1. Ketika peubah acak ini diganti menjadi X bar, ya, X bar min mu per sigma per akar N, ya, ini juga berdistribusi normal 0, 1. Walaupun setelah parameter adalah seperti ini. Ya, makanya kita bisa menggunakan tabel Z yang ada di buku, begitu ya. Tabel Z yang ada di buku
Sekalipun kita hanya berbicara satu peubah acak maupun kita berbicara peubah acaknya itu adalah rata-rata. Jadi kalau kita misalkan di sini key, ya dia merupakan besaran pivot ya, yang mana dia berdistribusi normal, mu sigma kuadrat per n, di mana sigma kuadrat itu suatu nilai yang diketahui dengan pendekatan normal baku seperti ini, maka dia juga berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan ragamnya itu adalah 1 begitu. Jadi kalau kita cari fungsi sebaran peluang dari Q, ya, ups. Ya, kalau misalnya kita buat dalam bentuk FKP normal, kita coba tulis ulang dulu FKP normalnya. Fx itu kan 1 per sigma akar 2pi, ya, eksponen dari min eh, x min mu per sigma kuadrat, gini kan? Nah, ketika nolnya sama dengan 1, ya, di sini kita masukkan, ups, 1 dibagi akar 2pi eksponen dari min, berarti ini Q per 2 dibagi, sorry ini ada duanya, ya, dibagi 2, seperti itu. Nah, ini adalah sebaran peluang dari Q. Kalau kalian lihat sebaran peluang dari Q, di sini tidak ada unsur mu-nya. Sehingga karena Q merupakan satu fungsi dari statistik, yaitu fungsi dari X bar dan mu. Lalu yang kedua, F Q tidak mengandung mu, maka Q dapat dijadikan sebagai pivot, teman-teman. Ya, jadi seperti ini kira-kira langkah-langkah untuk membuktikan apakah suatu besaran itu merupakan suatu pivot atau bukan, seperti itu. Gimana? Aman? Secara prosedur bisa terbayangkan nggak? Berarti Hmm? mau nanya Bu, Iya. berarti caranya tuh mirip-mirip kayak statistik cukup ya Bu? Gimana kemarin kalau statistik cukup? Coba ceritakan. Kalau statistik cukup kan misalnya kan itu kan mau misalnya kita mau nyari statistik cukup bagi mu, kan nanti Hmm. ujung-ujungnya nanti kita nyari parameter X-nya yang nggak ada mu-nya sama sekali, itu kan nanti jadi statistik cukupnya. Itu Tapi metode kan apa kalau nih? yang ini fungsi, Hmm. Oke, sorry, tapi kan lanjutin. kalau ini kan fungsi, jadinya kita ngubahnya fungsinya gitu biar jadi nggak ada mu-nya. Kurang Iya, lebih kayak gitu nggak sih Bu? Apa enggak? iya, iya, iya. Kalau di statistik cukup itu kan ada yang berdasarkan definisi,
ada berdasarkan teorema faktorisasi ya. Yang maksudnya Yusuf itu tadi maksudnya yang berdasarkan definisi kali ya. Yang ketika dirasiokan dia tidak Iya. memuat parameternya gitu kan? Heeh. Iya, betul. Iya. Jadi kalau eh, konsep di statistik cukup itu kan gini, sebentar saya coba buka ya. Ke teman-teman yang lain. Sorry. Gimana ini saya? Statistik cukup. Nah, ini kan maksudnya. Jadi kita akan punya suatu S gitu kan, di mana dia kalau dikatakan sebagai statistik cukup jika si fungsi densitas bersama dari sampel acak yang diambil dari populasi dibagi dengan sebaran dari statistik cukupnya. Kalau nilai rasio ini tidak memuat parameter yang sebenarnya, maka si S itu dikatakan sebagai statistik cukup, gitu kan? Iya, Bu. Nah, kalau ini kan konsep statistik cukup. Nah, kalau di apa namanya pivot, kalau pivot itu kita bergeraknya boleh dari statistik cukup, tapi nanti kita mencari fungsinya dulu dari statistik cukup, di mana dia juga harus merupakan fungsi dari parameter, baru nanti cari sebarannya gitu. Jadi betul seperti mencari fungsi dari statistik cukup yang di materi statistik cukup gitu ya. Tapi harus dipastikan dia memuat statistik dan parameter yang ingin diduga. Seperti itu. Ya, Terima kasih, kalau Bu. sama-sama tuh mana ya? Kalau di sini, iya, seperti mencari fungsi densitas dari statistik cukup. Mirip-mirip lah, ya, ada irisannya. Oke, sampai mana tadi? Nah, itu contoh dari sebaran normal, teman-teman ya. Sekarang kita coba, lanjutan. Kita coba lanjutkan ya. Kalau pivotnya sudah ada, lalu kita tahu bentuk titik awal kita akan membentuk selang kepercayaan itu berarti dari pivot, teman-teman nanti. Ya, kalau gitu saya ke PPT-nya dulu. Nah, jadi pertanyaannya kan nanti gini, Bu, gimana caranya kita bisa menerka-nerka itu tuh suatu pivot atau bukan gitu ya? Ini kebetulan aja normal, normal udah biasa kita apa namanya sudah biasa kita gunakan gitu. Jadi kebayang dari X bar tadi itu dikurang mu jatuhnya ke X bar min mu per sigma per akar N. Di mana ini berdistribusi normal baku gitu ya. Itulah kenapa distribusi walaupun tadi mu sigma kuadrat per N ya, tapi sebetulnya dia juga bisa dikatakan berdistribusi normal baku, teman-teman. Nah, kemudian ada trik gitu ya ketika kita ingin mencoba mengidentifikasi pivot yang mungkin dari suatu parameter. Itu berdasarkan jenis parameternya. Jadi ada parameter lokasi, ada parameter skala, ada yang namanya parameter gabungan begitu. Nah, kalau misalnya theta itu merupakan parameter lokasi, apakah suatu distribusi itu parameternya lokasi atau skala? Kalian bisa searching, ya. Kalian bisa searching di Google begitu distribusi-distribusi peluang apa saja yang sekiranya parameter itu masuk lokasi dan skala begitu. Kalau distribusinya itu merupakan parameter yang merupakan parameter lokasi, nah indikasi awalnya itu bentuk pivot yang bisa kita pilih itu adalah dengan pengurangan. Jadi theta topi dikurang theta. Di sini theta topi artinya statistiknya begitu ya.
Atau misalnya ketika parameternya adalah parameter skala itu merupakan bentuknya rasio. Nah, kalau misalnya parameternya lokasi dan skala begitu ya, dia biasanya adalah gabungan. Jadi ada yang dikurangi, ada juga di pembagiannya. Sepertinya adalah contohnya adalah seperti distribusi normal, teman-teman, seperti itu. Nah, akhirnya memang harus trial and error begitu ya. Tapi kalau untuk pembelajaran nanti biasanya biasanya nanti kalian diberikan suatu soal itu diminta membuktikan apakah besaran tersebut itu merupakan suatu besaran pivot agar ya karena semuanya dibatasi waktu ya. Kalau ujian kan ya pasti dibatasi waktu gitu. Jadi kalau terlalu dibuka lebar gitu mungkin akan apa namanya sangat lama. Walaupun sebetulnya kalian bisa kalau misalnya kalian sudah banyak berlatih beberapa soal yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita udah dapet pivot nih pertanyaannya, berarti kan tugasnya adalah kita akan membuat selang kepercayaan. Ya, bagaimana cara membuat selang kepercayaan berdasarkan pivot. Nah, nanti berarti kita akan menghitung peluang pivot tersebut berada di antara batas bawah dan batas atasnya, atau di sini disimbolkan dengan A dan B, itu sama dengan 1 dikurangi alfa. Jadi nanti kita selesaikan pertidaksamaan ini ya, di mana makanya kenapa bentuk pivotnya itu kita butuh merupakan fungsi dari parameter. Karena nanti dari pivot ini kita turunkan teman-teman, kita selesaikan pertidaksamaannya sehingga yang berada di tengah ini hanya parameter yang ingin kita duga. Yang namanya membuat penduga salang ya, yang di tengah harus ada parameternya gitu kan. Jadi nanti di sini sisakan parameternya itu sendiri, kita selesaikan pertidaksamaannya sehingga nanti bisa kita peroleh bentuk selang kepercayaan ini. Jadi seperti ini ya, nanti kita akan mencari peluang pivot berada di antara A dan B itu sama dengan 1 dikurang alfa. 1 dikurang alfa ini sama dengan tadi notasi di depan itu gamma ya, gitu, sama dengan gamma. Jadi jangan bingung, 1 dikurang alfa tersebut pasti di sini nanti diketahui nilainya berapa. Nah, untuk memperoleh selang yang pendek tadi ya B dan A-nya harus eh, seminimum mungkin. Baru nanti kita dapatkan si selang kepercayaan. Kalau misalnya kita lanjutkan tadi yang sebaran normal, mana whiteboard itu? Berarti kita akan membuat selang kepercayaan bagi mu ya, teman-teman. Jadi selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi mu. Tadi keterangannya adalah dengan ragamnya diketahui. Oke, berarti kita bergerak dari peluang pivotnya. Kalau tadi kita di sana Z ya, tapi saya sudah membuat key, jadi kita tetap key saja. Maka peluang bahwa key itu berada di antara A dan B itu sama dengan 1 dikurangi alfa. Oke, berarti peluang gitu ya. eh Kalau kita berbicara sebaran normal, 1 min alfa itu posisinya di sini kan, di tengah. Yang ini itu adalah alfa per 2. Kiri kanan ini luasnya adalah alfa per 2. Sehingga yang di sebelah sini adalah negatif. Z alfa per 2. Yang sebelah kanan ini adalah Z alfa per 2. Ingat ya, kalau kita berbicara selang kepercayaan, itu kita berbicara posisi yang tengah. Makanya selang kepercayaan itu sebetulnya ada kaitannya dengan pengujian hipotesis. Kalau kalian ingat, daerah yang di atas ini adalah daerah tolak H0 nih. Ini adalah tolak H0, ini adalah daerah tolak H0, yang tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Ini adalah ketika ujinya uji 2 arah.
ketika uji satu arah ya berarti nanti yang daerah penolakan H0-nya ada satu atau selang kepercayaan satu sisinya yang sebelah kanan misalnya atau selang kepercayaannya yang sebelah kiri gitu. Makanya ada selang kepercayaan satu sisi karena pengujian hipotesis juga ada pengujian satu arah dan dua arah. Nah, pivot kita itu tadi bentuknya adalah X bar min mu per sigma per akar N. Oke, dan di sini batasnya adalah ini dan ini. Sehingga yang A ini sebetulnya adalah negatif Z alfa per 2 X bar dikurang mu per sigma per akar N kurang dari Z alfa per 2. Ini luasnya adalah 1 dikurang alfa. Oke, sampai sini berarti tinggal kita sisihkan ya agar si mu ini berada sendiri di tengah. Berarti kan tinggal sama-sama dikalikan sigma per akar N dulu ya. Kali sigma per akar N X bar dikurang mu Z alfa per 2 dikali sigma per akar N ini sama dengan 1 dikurang alfa. Sekarang kita mau mu-nya yang ada di tengah. Ya, berarti kita semuanya kurangi dengan si X bar. Berarti min X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N min mu kemudian samakan aja ya min X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N sama dengan 1 dikurangi alfa. Nah, kita kalikan negatif 1 ya. Jadi peluang X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N mu X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Ya, yang sebelah kiri jadinya ini kan dikali negatif 1 semua ya. Jadi di sini tambah kan sebetulnya. Tapi kan ini tandanya jadi berganti gitu ya. Jadi X-nya, mu-nya lebih dari X bar dikurang. Ini namanya margin of error ya. Sebelah kanannya adalah X bar plus margin of error begitu. Jadi kalau menyesuaikan dengan notasi yang di awal tadi di PPT, maka ini menjadi mu L, ini menjadi mu U begitu. Sehingga selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi mu adalah azan kah? Belum ya. Adalah X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Batas bawahnya Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, teman-teman. Ya, atau sering juga ditulisnya sebagai X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, seperti itu. Ini selang kepercayaan bagi mu. Ya. Mungkin pada saat kita belajar Stardust nggak pernah kebayang ternyata prosesnya seperti ini ya. Dari mulai kita harus mencari pivot, kemudian mencari sebaran peluang dari pivot ya untuk membuktikan dia suatu pivot begitu. Lalu kita membentuk selang kepercayaannya seperti ini. Baru kalau misalnya kalian ditanya 95%, misalnya selang kepercayaannya 95%, berarti selang kepercayaan 95%
Ini kan yang kalian kerjakan di statnya bagian sini nih, 90% bagi mu gitu ya. Berarti kalian definisikan dulu bahwa 1 dikurang alfanya adalah 0,95, sehingga alfanya adalah 0,05 gitu. Kalian harus cari alfa per 2. Berarti alfa per 2-nya adalah 0,025. Hujannya deras sekali di sini teman-teman, disertai petir menggelegar. Oke, semoga suara saya masih tetap terdengar. Jadi SK-nya berarti ya X bar plus minus Z 0,025 dikali sigma per akar N. Ya, jadi kalau kalian pernah membuat, ini nilainya berapa? Tabelnya ada yang ingat nggak? Z 0,025 itu berapa? 1,96 tuh kalau masih ingat. Oh iya 1,96 kalau kita pengujian hipotesis kan kalau alfanya 5% dan ujinya 2 arah pasti Z tabelnya adalah 1,96 dikali sigma per akar N. Nah ini dia sudah diberikan keterangan di awal bahwa nilainya diketahui. Jadi ada nilainya suatu konstanta. Nah ini adalah selang kepercayaan kalau 95% bagi mu. Oke, terbayangkan? Ada yang ingin tanyakan, silakan. Kita coba contoh satu lagi ya. Nanti saya berikan soal latihan. Di Nanti pertanyaannya gini. Kalian udah kebayang belum pertanyaan UTS? Sorry, UAS. Duh, Bu, kalau misalnya distribusi. Misalnya mahasiswa gitu sih kalau nanya ke saya tuh pertanyaannya tuh sangat visioner gitu. Udah nanyain UAS gitu kan, udah nanyain ujian misal. Bu, nanti kalau di ujian soalnya bakal gimana ya Bu distribusinya misalnya. Bisa aja distribusinya bukan dari distribusi umum. Ini kan distribusi yang common, yang sudah ada di tabel statistika kan. Bisa aja nanti apa namanya bukan sebaran yang sudah kita ketahui. Nanti PR-nya adalah bagaimana kalian mencari sebaran chip pivot. Kalau yang sebaran yang umum kayak gini, kan kita sudah belajar yang tadi ya, distribusi X bar. Atau menggunakan fungsi pembangkit momen, kalau kalian ingat. Tapi kalau sebarannya itu bukan dari sebaran yang umum, berarti kan kalian harus buka lagi tuh catatan SATMAT 1. Bisa jadi pakai transformasi, atau bisa jadi pakai fungsi distribusi kumulatif ya. Jadi harus ingat-ingat lagi catatan yang di StatMat 1. Bentar, mana sih batasnya? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kasusnya adalah eksponensial. Ya, jadi kita punya ubah acak X berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu 1/θ. Oke, sehingga kita punya diketahui fungsi pembangkit momennya itu sama dengan 1 dikurang θ T pangkat negatif 1. Nah, biasanya gini nih soalnya A. Apakah Z sama dengan X per θ merupakan pivot? Oh, ya, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan keduanya adalah tentukan selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi θ. Ya, lalu kita jawab. Yang A.
Z sama dengan X per theta ini mengandung statistik, ya, X itu termasuk statistik ya teman-teman, dan parameter. Lalu pertanyaannya adalah sekarang, sebarannya sekarang, ya, apa sebaran dari Z? Apakah sebarannya diketahui dan apakah sebarannya mengandung parameter yang kita duga, yaitu mengandung si theta. Soal di atas itu ada informasi mengenai atau fungsi pembangkit momen dari X. Dia tidak hadir sia-sia di sana, teman-teman. Ya, pasti dia fungsinya adalah membantu. Ini seperti materi di statement 1, ya, bahwa uh, kita bisa mencari fungsi sebarang peluang dari Poubacak baru. Poubacak lamanya si X, ya kan? Poubacak barunya itu adalah si X per theta. Si X-nya berdistribusi eksponensial, berdistribusi apakah si X per theta sekarang? Kan seperti itu. Kita punya FPM dari peubah acak lama. Berarti kita cari FPM dari peubah acak baru. Ya, kita coba cari FPM dari peubah acak baru. Nanti kita lihat polanya mengikuti pola sebaran apa. Berarti kita coba cari MZ. Karena di sini peubah acaknya adalah Z. MZ dari T. Berarti sama saja dengan menggunakan sifat-sifat dari apa namanya FTM ya. Z di sini kalian ganti dengan X per theta T. Nah, sifat dari FTM ini ah, sama dengan MX T per theta. Jadi kalau kita punya, mana tadi? Kita punya X, ya. Kita punya MXT itu adalah 1 - theta T pangkat negatif 1. Maka kalau kita punya di sini MXT per theta, maka bagaimana teman-teman? T-nya kita ganti dengan T per theta. Berarti ini tinggal sama dengan 1 dikurang theta T, theta T per theta pangkat negatif 1. Berarti menjadi 1 dikurang T pangkat negatif 1. Ini MZ T, ya. Berarti kalau misalnya kita punya X berdistribusi eksponensial 1 per theta, itu MXT-nya adalah 1 dikurang theta T pangkat negatif 1, berarti Z ini distribusinya apa teman-teman? Kalau MX, MZ, MZT-nya itu adalah 1 dikurang T pangkat negatif 1. Ayo, berdistribusi apa dia? Si Z ini. X punya FPM 1 min theta T pangkat negatif 1. Dia sebarannya adalah eksponensial 1 per theta. Si Z punya FPM 1 min theta, min T pangkat negatif 1. Berarti si Z berdistribusi apa? Eksponen satu ya. Iya, eksponen 1. Betul. Eksponen 1. Atau tetanya sama dengan 1 Satu ya. kan? Iya, seperti itu. Jadi tetanya sama dengan 1. Maka Z itu berdistribusi eksponensial 1. Sekarang cari FZ-nya. Oke, kita tulis dulu FKP. Apa namanya?
si eksponensial ya, FKP eksponensial yang umum atau fx. Itu kan 1/θ, ah, pangkat min x per θ. 1/θ, pangkat min x per θ. Ups. Di mana x-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0. Sekarang kita cari fz. Tetanya sama dengan 1. Kita substitusikan semuanya tetanya sama dengan 1. Berarti kan yang tersisa hanya pangkat min x kalau di sini. Cuman kan kita variabelnya bukan x, z ya. Berarti pangkat min z. Di mana z-nya lebih besar dari 0. Oke. Lihat bahwa FKP dari z ini tidak ada unsur tetanya. Tidak ada unsur parameternya. Berarti si z ini bisa merupakan pivot ya. Jadi karena Z ya 1 tadi merupakan fungsi dari statistik dan parameternya itu theta. Kemudian yang kedua adalah FZ tidak memuat theta, maka Z merupakan pivot. Nah, ya, saya harapkan semakin terbayang ya bagaimana kalian apa namanya mencoba mengidentifikasi apakah suatu besaran itu pivot atau bukan seperti itu. Nah, ini baru menjawab yang A, teman-teman, ya apakah dia merupakan suatu pivot atau bukan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Yang B itu adalah selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi theta. Ya, walaupun kita mungkin tidak benar-benar tahu ya bentuk sebarannya, tapi kita bisa coba analogikan, pokoknya selang kepercayaan itu 1 min alfa di tengah, gitu ya. Berarti kan sini alfa per 2, ini pokoknya alfa per 2, begitu. Berarti ini tadi A, yang ini B. Nah, sekarang kita masukkan definisinya tadi bahwa peluang suatu pivot, tadi pivot kita Z ya, berada di antara A dan B itu sama dengan 1 dikurangi alfa. Begitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa cari satu-satu. Yang kiri dulu sini, baru yang sebelah sana untuk mendapatkan batas-batas ini, teman-teman. Ya, jadi kita bisa mencari peluang. Karena tadi kita sudah tahu kalau di normal kan jelas batas kiri, batas kanannya itu adalah Z tabel ya, titik kritis begitu. Nah, kalau di sini kan kita tidak tahu. Jadi kita tetap misalkan A dan B. Maka untuk yang batas kiri adalah ketika Z-nya kurang dari A, gitu kan. Ini nilai, karena kita udah tahu besarnya di sini alfa per 2. Jadi kita nanti bisa definisikan nilai A-nya. Maka nilai Z kurang dari A itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan A. Mengapa? Karena nilai Paubaicak eksponensial tadi lebih dari 0. Jadi 0 sampai dengan A dari FZ-nya. FZ dz. Ya, berarti kita cari integral dari 0 sampai A, pangkat min Z ya, kalau tidak salah, pangkat min Z dz. Ya, pangkat min Z ya. Berarti ini sama dengan negatif pangkat
dikurang pangkat negatif Z sampai A. Ya, berarti gimana? Min pangkat min A dikurang min pangkat 0. Berarti 1 dikurang pangkat min A. Oke. Sekarang kita cari peluang Z lebih dari B ya. Ntar kita lanjutkan yang sama dengan alfa per 2-nya. Kita cari dulu luas yang sebelah kanan. Peluang Z lebih besar dari B. Berarti luas yang sebelah kanan dari B sampai dengan tahingga. B sampai dengan tahingga dari pangkat min Z dz. Oke. Berarti sama min pangkat min Z tahingga B. Berarti kan ini min 1 per pangkat tahingga gitu ya. Dikurangi min pangkat min B. Seperti itu. Jadi ini 0 ya. 0 ditambah apa pangkat min B. Jadi pangkat min B. Nah, masing-masing yang kiri dan kanan itu luasnya alfa per 2. Berarti kita cari 1 dikurang pangkat min A ini sama dengan alfa per 2. Yang ini juga sama dengan alfa per 2 ya. Berarti kita di sini bisa tulis ulang bahwa peluang Z kurang dari A sama dengan alfa per 2. 1 dikurang pangkat min A sama dengan alfa per 2. Tujuannya apa? Kita cari A-nya. Ya. Berarti pangkat min A sama dengan 1 dikurangi alfa per 2. Berarti A-nya adalah min len dari 1 dikurangi alfa per 2. Dapat A-nya. Sekarang kita cari B-nya. Berarti peluang dari Z lebih dari B, lebih besar dari B itu tadi adalah alfa per 2. Di mana dia merupakan pangkat min B sama dengan alfa per 2. Maka B-nya adalah negatif negatif len alfa per 2. Betul ya? Ini sudah kita peroleh A dan B-nya. Berarti kita bisa lanjutkan mengkonstruksi selang kepercayaan tadi ya. Maka kita lanjutkan di sini selang kepercayaan 1 min alfa persen. Ya Allah. Oke, berarti peluang kita tulis lagi A, Z, B, 1 dikurang alfa. Kita substitusikan ke sini, berarti peluang negatif len 1 dikurang alfa per 2. Ya. Z-nya itu tadi X per theta. X per theta kurang dari negatif len alfa per 2 sama dengan 1 dikurangi alfa. Kita sisakan si theta sendiri. Ya, berarti kan sama-sama dibagi X. Berarti peluang min len 1 dikurang alfa per 2
dibagi X kurang dari 1 per theta min len alfa per 2 dibagi X 1 min alfa. Oke, kita mau sisakan theta sendiri di sini. Cara gimana teman-teman? Dibalik, terus ditukar gak? Hmm? Iya, gitu. Dibalik dan ditukar ya. Jadi posisi ini semuanya X-nya di atas, yang kanan jadi di kiri. Jadi X min len alfa per 2 lalu kurang dari X min len 1 dikurang alfa per 2. Nah, seperti itu. Ya, jadi salang kepercayaan bagi si theta ini adalah theta L, ini adalah theta untuk yang batas atasnya. Ya, atau kalau ditulis lengkapnya selang kepercayaan 1 dikurang alfa persen bagi theta adalah X dibagi min len alfa per 2, koma X bagi min len 1 min alfa per 2. Oke, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami secara prosedur, secara langkah-langkah, aman? Coba kesulitannya kira-kira di mana? Ada yang mau bersuara? Gimana kesulitannya? Kalau menurut saya sih buat dapetin ide dapat pivotnya, Bu. Dapat pivotnya ya, Yusuf ya? Iya. Betul. Makanya saya bilang apa namanya akan ada kemungkinan yang lebih besar kalian diberikan besarannya dulu pivotnya atau calon pivotnya gitu ya, calon pivotnya. Jadi baru nanti kalian buktikan bahwa dia merupakan suatu pivot. Karena untuk membuktikan suatu pivot saja itu prosesnya juga tidak mudah ya. Bagaimana nanti kalian bisa menggunakan teknik-teknik ya apa namanya untuk mencari fungsi sebaran peluang dari materi di StatMat 1 gitu. Ibaratnya dikasih aja nih kalian belum tentu bisa buktikan gitu ya di syarat yang keduanya gitu kan, apalagi nggak ada bayangan sama sekali. Nah, tapi ya tadi sebetulnya secara trik kalian bisa trial and error dari mengetahui apakah sebaran peluangnya itu dia merupakan parameternya adalah lokasi atau skala gitu atau parameter lokasi skala gabungan gitu ya. Nah, di situ bisa trial and error gitu. Cuman ya bentuk trial and error juga kan nggak mudah ya gitu. Jadi kemungkinannya mungkin adalah diberikan dulu suatu besaran, nah kalian diminta untuk membuktikan, lalu kalian diminta untuk membuat selang kepercayaannya. Seperti itu Yusuf ya dan teman-teman yang lain. Paham kok, saya pasti sama pemahamannya, apa pasti sulitnya di dalam menentukan titik awalnya ya, pivotnya itu siapa gitu. Tapi kalau sudah ketemu, sudah terbukti, terus tinggal menurunkan ke selang kepercayaan, nah insya Allah akan lebih mudah. Jadi pada intinya kalau misalnya kita tahu oh, dia sebarannya apa dan sebarannya adalah dari sebaran umum teman-teman, dan kita tahu dia ada tabelnya, tabel peluangnya ya. Nah, biasanya nanti yang jadi batas bawah batas atas itu adalah ya nilai si tabelnya gitu, seperti T ya, kan kita punya tabelnya. Kemudian ada C kuadrat misalnya ya, tabel C kuadrat atau tabel F gitu. Kalau sebarannya nanti sebaran dari si apa namanya pivotnya itu mengarah ke sana. Tapi kalau misalnya bukan dari distribusi yang umum, ya bisa dikerjakan menggunakan apa namanya metode seperti ini ya, batas kiri, batas kanannya, batas bawah, batas atasnya itu
dengan mendefinisikan luas daerah ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi saya rasa teman-teman bisa mengikuti ya untuk dua contoh ini. Nanti coba saya cari soal latihan untuk teman-teman coba kerjakan. Nanti coba share ya, apakah pemahamannya sama atau tidak berdasarkan soal tersebut. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Memang tantangan sendiri ya, kuliah di jam segini tuh. Dan saya mintanya online karena hari ini cukup padat deadline dan juga ada agenda. Tadi pagi saya ada pembukaan AMI, anehnya itu di dua fakultas dan bersamaan, tapi saya juga mengajar di jam 10 gitu. Jadi kalau tadi saya offline itu seperti malah repot gitu ya, buka laptop juga, nanti buka laptopnya harus sama handphone juga gitu. Jadi tadi saya fullkan di rumah. Terima kasih sudah berkenan untuk kelas yang hari ini. Jadi nanti kalau misalnya di pertemuan berikutnya mau offline walaupun bukan di jadwal offline ya mungkin silakan saja diusahakan tapi ruangan kelasnya gitu ya walaupun kayak semester ini agak susah. Semesternya luar biasa kalau kalian merasa capek ya sangat padat, dosen lebih pusing karena kan rombelnya nambah teman-teman. Kalau kalian kan ya kalian satu kelas itu ya dosennya nggak akan jadi tiga kali lipat kan gitu, tetap di sana. Tapi kalau kami kan jadinya menambah mahasiswa, menambah kelas, tapi juga ruangannya terbatas gitu ya. Itu pusingnya di situ, sehingga mengganti jadwal tuh susah sekali. Nanti untuk yang pertemuan, artinya gini, ini berarti kan menggantikan pertemuan yang minggu lalu ya. Nah, yang minggu ini nanti saya pastikan lagi hari Kamis ini jadwalnya seperti apa ya. Saya itu ke Bandung itu apakah di sana itu dimulainya siang gitu sehingga kalau misalnya masih memungkinkan kuliah kita kuliah, tapi kemungkinannya kecil. Saya udah tahu kegiatan seperti itu ya. Gitu. Daripada ngajar yang nggak optimal atau mau tugas aja asinkronus. Ya, nanti saya lihat ya, teman-teman. Harapannya sih biar diselesaikan materinya dulu ya, biar teman-teman ada gambaran lebih banyak lagi tentang materinya. Itu juga PR saya ke kelas yang teori probabilitas. Kelas ini bukan ya, saya lupa. Sepertinya di antara kelas kalian dua ini, saya bingung ya. Nanti coba saya diskusi lagi dengan PJ-nya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya, Bu, untuk saya mau materi nanya, Bu. ya boleh. Eh, Berarti untuk distribusinya itu eh, sudah pasti kontinu ya, Bu? Nggak mungkin diskrit ya? Abdan, iya. Kita berbicara yang continue. Oke, baik, Bu. Iya, Terima kasih. iya, sama-sama. Kita berbicara continue terus ya. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, maka materi untuk hari ini saya cukupkan. Nanti saya share whiteboardnya ke PJ-nya. Silakan dipelajari lagi. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sehat-sehat selalu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak, Ibu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. Ibu. sama-sama.